Atas izin Kepala Gugus Tugas, saya akan menginformasikan perkembangan hasil pemeriksaan swab dari OTG, PDB, dan konfirmasi pada tanggal 5 Juni 2020. Jumlah swab dikirim tanggal 22 Mei 2020 sebanyak 55 spesimen dari 32 orang dan 1 orang swab dari klinik swasta. Dengan rincian 31 orang OTG, 1 orang PDP, dan 1 orang konfirmasi hasil swab evaluasi. Hasil pemeriksaan PCR dari Balai Teknis Kesehatan Lingkungan Banjarbaru dan klinik swasta, 10 orang OTG yang hasil swab hari pertama dan hari kedua adalah negatif atas nama 1. Gracia Naomi, 2. Yunani Siagian, 3. Pandu Setiawan Putra, 4. Muhammad Surya Riyadi, 5. Dodi Rahmadi, 6. D. Isni Wardani, 7. Rauda, 8. Destri Yenia Rianti, 9. Taufik Purrahman, 10. Purwanti. 8 orang OTG yang hasil swab hari pertama negatif dan statusnya masih menunggu swab kedua dengan inisial 1. ER, 2. MRAF, 3. RS, 4. AN, 5. NH, 6. A, 7. IT, 8. TSW. Sedangkan 1 orang PDP atas nama MN, perempuan usia 25 tahun, beralamat di Sampanahan, hasil swabnya adalah negatif. 1 orang terkonfirmasi positif dengan inisial AN, beralamat di Kecamatan Pulau Laut, Kepulauan. Hasil swab evaluasi pertama dan kedua adalah negatif dan dinyatakan alhamdulillah sembuh dan sekarang berada di rumah sakit Sragen. Untuk 13 orang OTG terkonfirmasi positif adalah 3 orang berada di Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar dengan inisial H, B, usia 54 tahun, jenis kelamin laki-laki. Kedua, inisial EI, usia 43 tahun, jenis kelamin perempuan. 3. Inisial S, usia 56 tahun, laki-laki, merupakan kontak erat klaster Goa, terkonfirmasi positif. 1 orang berada di Kecamatan Pelumpang Hulu dengan inisial SR, usia 48 tahun, jenis kelamin perempuan. Sedangkan 4 orang berada di Kecamatan Pulau Laut Sigam dengan inisial pertama H, usia 53 tahun, perempuan. Kedua, inisial M, usia 46 tahun, jenis kelamin laki-laki. Ketiga, SSJ, usia 59 tahun, laki-laki. Dan yang terakhir, MH, usia 5 tahun, laki-laki. Selanjutnya 4 orang berada di Kecamatan Pulau Laut Utara dengan inisial 1. RA, usia 28 tahun, laki-laki. 2. AS, usia 48 tahun, laki-laki. 3. RM, usia 47 tahun, perempuan. 4. J, usia 44 tahun, perempuan. 1 orang berada di Kecamatan Pelumpang Iril dengan inisial A, usia 37 tahun, laki-laki.
Untuk 10 orang yang hasil swab negatif hari pertama dan hari kedua, tindak lanjut tetap melanjutkan masa karantina mandiri selama 14 hari, dan pastinya jika ada keluhan segera melakukan diri ke fasilitas kesehatan yang terdekat. Untuk 8 orang hasil swab negatif hari pertama, tindak lanjutnya adalah tetap melanjutkan masa karantina mandiri sampai hasil swab kedua keluar, kemudian ada keluhan segera melaporkan diri ke fasilitas kesehatan. Untuk 1 orang terkonfirmasi positif yang hasil swab evaluasi yang negatif akan tetap melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Untuk yang terkonfirmasi COVID-19 selanjutnya menjalani pengobatan dari dokter spesialis paru dan tetap menjalani isolasi mandiri secara ketat di bawah pemantauan puskesmas dan gugus tugas kecamatan, dan akan dilakukan evaluasi swab sesuai jadwal. Kepada masyarakat Kota Baru, mari kita bersama-sama melawan COVID-19. Merujuk gagasan Habib Muhammad Lutfi bin Ali Yahya, Ketua FIUI Jawa Tengah, kepada lautan masyarakat dapat belajar. Berbagai jenis air yang masuk laut tak akan mengubah keasinan laut. Meski laut asin tak mempengaruhi penghuninya, ikan tidak terkontaminasi air laut, satu sama lain berjalan saijaan tanpa ada pemasangan pernikahan. Kalau bangsa ini seperti laut, maka tantangan apapun termasuk pandemi COVID-19 tidak akan membuat bangsa ini goyah. Himbauannya selalu mematuhi pemerintah, kemudian melakukan diri petugas yang baru datang dari luar daerah, tetap tinggal di rumah, kecuali ada urgensi atau yang penting, jaga jarak dan hindari kerumunan, selalu pakai masker, sering cuci tangan pakai sabun dengan air, tingkatkan imunitas dan rajin olahraga dengan pola hidup bersih dan sehat. Dengan taatnya semua masyarakat Kota Baru tercinta, Dati Pian Sabarataan umpan berperan aktif melawan COVID. Saat ini penegakan disiplin dan penerapan protokol kesehatan sedang kita laksanakan dan wajib di semua tatanan kehidupan masyarakat kita. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. 12 orang. Jadi 12 orang ini pertama itu ada dari pegawainya Arutmin, orang-orang luar ya, orang asing ya, asing satu. Jadi ini banyak yang terkena dampak adalah tenaga kesehatan kita, termasuk di rumah sakit. Dan di rumah sakit ada 5, di puskesmas ada satu orang. Nah, Tanjung Selayar, dan termasuk juga yang masyarakat umum kita ada 2. Sekcam di Tanjung Selayar. Iya, sama Sekcam di Tanjung Selayar. Ini ya tadi penambahan ini ya salah satu tadi ya tadi tenaga kesehatan ini kan sangat rentan terhadap selama ini melakukan pelayanan kepada tenaga yang masyarakat kita yang kena COVID, akhirnya ini rentan, akhirnya pada hari ini penambahan banyak tenaga kesehatan kita akhirnya total 12 orang tambahan. Tapi ya tambahan kita yang pertama 10 Pada 10 sembuh lagi tambah 1. Jadi 2 kita yang sembuh sudah. Ya. Yang sembuh sudah 2 kita. Yang Pak Alwi tambah lagi Pak Arba'in 1 ya. sembuh. Jadi hari ini kasusnya totalnya berapa, Pak? Jadi total 22 total keseluruhan 22 dengan ada penambahan 12 orang ya yang positif. 13 sama yang orang Arutmin tadi, tenaga ahli Arutmin, orang asing ya, orang luar ya, jadi 9 tambah 13 ya. Jadi itu normalnya adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Pertama ke pemerintah pusat ini mau tidak mau, tapi kita SOP untuk COVID-19 tetap kita laksanakan. Ya kita tetap protokol kesehatan tetap kita laksanakan walaupun new normal. Tempat Pak SOP-nya tetap sudah tuh kita lakukan penyemprotan terus di mana tempat ada pasien perawatan, rencana ini selalu tiap hari ya kita lakukan. Memang ya tadi kita sudah bicarakan dari awal yang banyak yang harus kita jaga itu adalah petugas medis kita. Makanya hampir yang rawan itu petugas medis garda terdepan daripada COVID-19 ini. Yang kemarin kita kan 9, yang lama itu 9. Nah hari ini ada hasil kita terima ada 12 orang yang positif dari 32. Jadi ada tambahan 1 dari Arutmin, jadi 13. 9 tambah 13 jadi 22 yang per hari ini untuk positif. Yang sembuh berapa, Bu?
sembuh 2. Jadi yang kita kemarin yang pertama Pak Alwi ini yang sembuh 1, yang kita karantina di Stagen, namanya Pak Bahrudin Aka. Alhamdulillah itu hari ini insya Allah kita kembalikan bahwa dinyatakan negatif. Hasil sudah komunikasi dengan dokter spesialis paru kita. Jadi Bu ulang Bu totalnya yang total. Yang lama 9, yang lama 9 sembuh 2. Nah, terus yang baru ada 13. Nah, jadi total keseluruhan memang 22. Sembuh 2. Oke. Jadi 20 dalam perawatan. Oke, Bu.